Kalau kita ingin tidak mudah tersesat dan dimudahkan oleh orang-orang yang sesat, pedomannya, penangkalnya sudah ada sama kita, yaitu Al-Quran. Ini yang diwariskan Nabi. Beliau mengatakan 14 abad, 44 tahun yang lalu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman hidup, selagi kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kembali dari sini, ayo kita muhasabah, kita berkaca. Kita sebagai orang laki-laki sudahkah membaca Al-Quran? Kita sebagai imam dalam keluarga, ibu-ibunya sebagai wakil presiden dalam rumah tangga sudah baca apa Quran apa belum? Nanti kita muhasabah. Kalau ngaku cinta kepada Rasul, ayo. Wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disampaikan Rasul ambil, pegang. Yang dilarang tinggalin. Ini yang disuruh Rasulullah. Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah tangga kalian dengan suara Al-Quran. Jangan sampai ada di antara kita sebagai kaum bapak, kita imam dalam keluarga, jangan ada di antara kita kaum ibu sebagai wakil presiden dalam keluarga, bapaknya presidennya, ibunya wakil presidennya, kan begitu, yang nggak bisa baca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Majid bin Haji Umar Ismail yang sama-sama kita muliakan, dan para asatiz lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Kita doakan moga-moga para alim ulama kita, guru-guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sehingga terus bisa membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait, Bapak siapa namanya? Bapak Fahri Fadilah, yang ceramah Fahri juga tadi ya. Oh gitu ya. Bapak Fahri Fadilah beserta keluarganya, yang pada pagi hari ini beliau mengundang kita dalam rangka syukuran. Yang pertama akikah, yang kedua apa lagi? Maulid, peringati Maulid, akikah sekalian muludan begitu. Walaupun sudah Rabiul Tsani. Alhamdulillah hajatnya telah kita penuhi dengan azkar, diawali dengan baca surat Yasin, tahlil, tahmid, banyak membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat sahibul bait dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita termasuk orang yang beruntung pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa bersilaturahmi. Saya bersilaturahmi dengan Ustadz Majid bulan sekali di rumah gubernur sono. Sekarang udah kagak ya. Ntar terus lagi insya Allah.
biasa ketemu dengan beliau, dengan saudara beliau. Yang kedua, tentunya kita zikir, keuntungannya banyak buat kita. Kalau di siang hari ini biasanya kalau kita di rumah ngapain? Tidur. Kalau nggak tidur jalan-jalan ya. Tapi ini pagi kita beruntung. Kita baca Yasin dan surat-surat pendek. Ini keuntungan buat kita. Paling tidak ada sekalian bikulli harfin hasanah, satu huruf satu kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang kita peroleh ini hari. Hitung aja ntar di rumah. Itu surat Yasin berapa di suratnya tuh? Berapa jumlah suratnya, berapa hurufnya? Satu huruf satu kebaikan. Banyak kebaikan yang kita dapat. Dengan kita berzikir, hati kita jadi tenang. Jiwa kita tentram, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang. Disebabkan karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita jadi tenang, hidup kita nikmat, hidup kita tenang, tentram. Hadirin sekalian, itu hebatnya yang zikir. Zikir diperintahkan oleh Allah, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, bertasbihlah kalian pagi maupun sore hari. Allah perintahkan kita untuk zikir, untuk tasbih. Dan kita banyak membaca selawat. Allah juga yang suruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Kata beliau Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, Allah cucurkan rahmat 10 rahmat Allah cucurkan. Berapa banyak selawat yang kita baca. Ini keuntungan buat kita, orang-orang yang menghadiri majelis-majelis seperti ini. Oleh karenanya kalau ada undangan-undangan yang model begini, kita hadiri, insya Allah membawa berkah buat kehidupan kita. Hadirin sekalian, belum lagi kita dapat yang lainnya, kita tajdid iman kita, kita perbaharui iman kita dengan baca tahlil yang cukup banyak tadi. Kata Rasulullah yang kita peringati muludannya, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya memperbarui iman ini ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan kalimat tahlil, banyak kalimat tauhid la ilaha, kita perbaharui iman kita. Jalali melalui majlis ini hadirin sekalian, sekaligus kita tajdid iman kita. Ini keuntungan orang yang menghadiri majlis-majlis seperti ini. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW diutus ya di belahan dunia ini, salah satunya itu untuk rahmatan lil alamin. Rasulullah kita jadikan sebagai uswah buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bunda Siti Aisyah pernah ditanya, saya ngomongnya sebentar, saya singkat-singkat ya, ntar Ustaz Majid yang lamaan. Ya Aisyah, engkau orang yang banyak bergaul dengan Rasulullah, pagi, siang, sore, malam bergaul dengan Rasulullah. Kami ingin tahu kayak apa akhlaknya Rasul itu ya Aisyah. Bunda Siti Aisyah balik bertanya, wahai sahabatku, apakah kalian sudah membaca Al-Quran? Mereka para sahabat menjawab, kami telah baca Al-Quran. Kata Bunda Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, hadirin, kita harus kembali kepada Al-Quran. Yang belum bisa baca wajib belajar Al-Quran, yang udah bisa ngajarin. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di belahan dunia ini, jangan jauh-jauh dari Al-Quran.
Beliau yang keringat kita peringati muludannya hari ini mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan ngajar Al-Qur'anul Karim. Ini yang ditinggalkan beliau Rasulullah. Kalau kita ingin tidak mudah tersesat dan dimudahkan oleh orang-orang yang sesat, pedomannya, penangkalnya sudah ada sama kita, yaitu Al-Quran. Ini yang diwariskan Nabi. Beliau mengatakan 14 abad, 44 tahun yang lalu, taraktu bikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman hidup, selagi kalian berpegang kepada keduanya lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kembali dari sini, ayo kita muhasabah, kita berkaca. Kita sebagai orang laki-laki sudahkah membaca Al-Quran? Kita sebagai imam dalam keluarga, ibu-ibunya sebagai wakil presiden dalam rumah tangga sudah baca apa Quran apa belum? Nanti kita muhasabah. Kalau ngaku cinta kepada Rasul, ayo. Wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disampaikan Rasul ambil, pegang. Yang dilarang tinggalin. Ini yang disuruh Rasulullah. Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah tangga kalian dengan suara Al-Quran. Jangan sampai ada di antara kita sebagai kaum bapak, kita imam dalam keluarga, jangan ada di antara kita kaum ibu sebagai wakil presiden dalam keluarga, bapaknya presidennya, ibunya wakil presidennya, kan begitu, yang nggak bisa baca Al-Quranul Karim. Sebagai peringatan yang cukup keras, hadirin sekalian, salah satu dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada ungkapan yang sangat ekstrim, ya, kutipan Imam Ghazali kalau tidak salah. Banyak bentuk kezaliman di dunia ini yang laknatnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya rajulun la ya'muru ahlahu wa auladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Seorang bapak, seorang ayah, seorang suami yang tidak memerintahkan kepada istri dan anaknya taat kepada Allah, tidak mengajarkan urusan agama kepada mereka, istri dan anak-anaknya, ini salah satu bentuk kezaliman, kata Imam Ghazali. Kalau kita di dalam berumah tangga banyak persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan, bahkan sering rumah tangga kita itu didera dengan berbagai macam persoalan yang tidak bisa beres-beres, kita muhasabah. Jangan kita salahin bini kita. Sang istri tidak boleh menyalahkan yang namanya suami. Kita muhasabah. Kita sebagai mukmin, sebagai muslim sudah ada pedoman hidup, ada pegangan hidup kita, hadirin sekalian, berupa Al-Quranul Karim. Kalau saja kita mau kembali kepada Al-Quranul Karim, hadirin sekalian, bapaknya baca Quran, ibunya baca, anaknya baca, nggak ada persoalan hidup yang tidak terselesaikan. Semua persoalan hidup itu Allah akan memberikan solusinya, jalan keluarnya. Karena kita jauh dari Al-Quranul Karim, kadang ada orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quranul Karim, ini yang membuat sulit hidup kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah bilang, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa, Allah jadikan berbagai macam urusannya gampang. Allah yang bilang, Allah yang ciptakan jagat raya ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuatkan aturannya. Kalau kita ikuti aturannya, nggak ada yang sulit di hidup di dunia ini. Kita sering didera dengan persoalan ekonomi, apalagi saat sekarang ini, hadirin sekalian, ya. Bagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang berpedoman kepada Al-Quran, dia mau mengamalkan Al-Quran, tidak ada yang sulit.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang bilang, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Tidak ada problematika hidup yang membentang di hadapan kita yang tidak terselesaikan. Kayak tadi saya katakan, kalau banyak persoalan yang tidak terselesaikan, jangan kita kambing hitamkan orang lain. Tidak, kita muhasabah. Urusan ekonomi, Allah yang bilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah kasih rezeki yang kita nggak tahu dari mana datang, yang penting kita ikhtiar. Al-Quran mengajarkan kita seperti itu, hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya sangat indah sekali kalau kita ingin kehidupan kita sebagai pribadi muslim, sebagai rumah tangga kita rumah tangga muslim, hadirin sekalian, setiap persoalan itu Allah berikan solusinya, jalan keluarnya. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah tangga kalian dengan suara-suara Al-Quran. Nanti kembali dari sini sekali lagi saya katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dan sebelum dihisab oleh orang lain. Cepat atau lambat, mau atau tidak suka, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita siapkan sejak dini, hadirin sekalian, kita akan rugi. Perjalanan dari alam barzah, alam kubur menuju alam akhirat masafatan ba'idatan, perjalanan yang sangat jauh. Kalau bekalnya kita siapin dari sekarang, berbahaya, hadirin sekalian. Ini sebagai pesan dari saya. Insya Allah saya yakin-yakinnya apa yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hei orang-orang yang beriman, jaga, pelihara diri kalian, tidak akan pernah mampu memudaratkan kalian, menyengsarakan kalian, memurtadkan kalian. Man dhalla, orang-orang yang sesat, idza tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Hidayahnya itu sudah ada di tangan kita berupa Al-Quranul Karim, tinggal kita berdayakan. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik dan yang paling mulia di belahan dunia ini, kita kembali kepada Al-Quran. Yang kita peringati hari ini mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kemudian Al-Quran juga bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Nih anak yang diakikahkan, ya, nih bang, nanti Rifki ajarin agama, jangan sampai nggak bisa baca Quran. Modal pertama, didik Al-Quranul Karim, ntar kesodonya enak deh. Bapaknya juga ngaji juga, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti belajar, hadirin sekalian, biar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ini paling pokok anak-anak kita nantinya. Kita ingin zuriyah kita menjadi qurrata a'yun, tapi kalau kita tidak didik dengan pendidikan agama, nonsen. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang kita inginkan, tapi harus ada usaha, tanpa usaha tidak bisa. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, maka bil bariyati jahil. Andaikan cahaya ilmu pengetahuan itu dapat coba dengan angan-angan saja, nggak ada orang yang jahil di dunia ini, semuanya pintar. Harus ada usaha, belajar. Anak-anak kita ajarkan, kita bapaknya juga harus bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita. Di samping ikhtiar duniawiyahnya, kita munajat, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagai kajian yang terakhir, Nabi mengatakan, inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa. Al-Quran yang kita baca yang 30 juz 114 surat, diawali dengan surat Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ini hadirin sekalian mengatakan, inna hadzal Qur'an syafi'un. Al-Quran yang kita miliki bisa memberikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, belum bisa dia pelajarinya, sudah bisa dia bacanya, dia amalkan, qadahu ilal jannah. Quran tuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa man tarakahu, siapa ngaku mukmin, ngaku muslimah, dia tinggalkan Al-Quran, au a'rada anhu, atau berpaling dari Al-Quran, zujja fi qafahu ilan nar. Allah jerumusin
nanti Allah Al-Quran pegang tengkok kita, didorong masuk ke dalam neraka. Hadirin sekalian, na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Quran yang dorong kita masuk ke neraka. Nah, barangkali sekedar ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, ini sebagai peninggalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raih kebahagiaan dunia akhirat dengan cara kita kembali kepada Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar ini yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.